Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Katemi. Nah, kesempatan hari ini kita akan mengulang materi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu merupakan himpunan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, nol, dan positif. Selain itu juga meliputi bilangan cacah, bilangan prima, bilangan asli, bilangan nol, bilangan serta bilangan komposit, gitu ya, dan tidak meliputi bilangan imajiner dan irasional serta pecahan. Berikut ini merupakan garis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, nol, bilangan cacah, serta negatif. Biar lebih jelasnya ya. Nah, di sini yang tadi bilang 0, berarti ini 0. Di sini ya, berarti ini netral. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ke kanan arahnya itu bilangan bulat positif. Nah, untuk min 1, min 2, dan seterusnya dikatakan bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan cacah itu dimulai dari ya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan bilangan cacah. Untuk lebih memahami pengertian dari bilangan bulat, nah di sini ada struktur bilangan. Gak kecil ya, nggak apa-apa ya. Awalnya itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi menjadi dua, bilangan imajiner dan bilangan real, atau ada yang di buku real gitu ya, tapi real. Terus bilangan real itu ada dua, bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu dibagi dua, ini bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, hari ini kita belajar tentang bilangan bulat dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dibagi jadi dua, bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Itu struktur bilangannya. Nah, dari gambar skema di atas bisa kita lihat bahwa bilangan bulat termasuk ke dalam bilangan rasional, yang mana bagian dari bilangan real. Selain itu, bilangan ini juga terdiri dari bilangan bulat negatif, tadi yang sudah dijelaskan ya di garis bilangan, bilangan 0, bilangan asli, atau bilangan bulat positif. Nah, ini dibagi lagi bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sama bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya 10, 12. Nah, berikut ini adalah uraian dan penjelasan macam-macam bilangan bulat yang wajib kalian ketahui. Tadi bilangan positif. Bilangan positif, bulat positif merupakan semua bilangan bulat di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Tadi ya yang di garis bilangan ya. Bilangan positif juga terbagi menjadi dua, ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil tadi juga sudah dijelaskan, itu yang tidak habis dibagi dua, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, itu ganjil. Nah, bilangan genapnya apa? Kebalikannya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, terus apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari satu dan hanya bisa dibagi oleh satu atau bilangan itu sendiri. Gitu ya. Berarti bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Makanya ada yang dikatakan prima genap, ya ini hanya angka 2 ini. Yang prima genap hanya 2. Nah, kalau bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima, berarti bilangan tersebut merupakan bilangan komposit. Ya,
Contohnya 4. Bilangan 4 lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima karena bisa dibagi 1, 2, dan 4. Gitu ya, itu bilangan komposit. Contohnya bilangan komposit berapa? 4, 6, 8, 9. Intinya bilangan komposit itu apa? Ya, bukan prima dan bukan ganjil gitu ya. Nah, perlu kalian perhatikan ya, bilangan prima dan komposit juga bisa merupakan bilangan ganjil dan genap. Contohnya 3. Selain termasuk bilangan prima, 3 juga termasuk bilangan ganjil. Tapi enggak semua bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima. Contohnya apa yang dikatakan ini? Bilangan ganjil itu termasuk, enggak semua bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima. Contohnya berapa tadi? Yang 15 gitu, enggak. Kenapa? Karena bisa dibagi 3, hasilnya 5 gitu ya. Nah, 0 dan juga bilangan asli membentuk sistem bilangan cacah tadi ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu bilangan cacah. Bilangan negatif. Nah, bilangan negatif merupakan suatu bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Itu bilangan negatif, bilangan negatif. Ulang lagi ya tadi ya. Jadi min 1, min 2 dan seterusnya. Dan bilangan negatif lebih dari sama dengan ini ya, bacanya sama dengan min 1. Nah, bilangan 0. Ini tidak boleh kosong ya. 0 itu tidak sama dengan kosong. 0 tidak sama dengan kosong. Jadi dibiasakan ya. Kalau saya kelas 10, 11 saya sudah mengingatkan jangan bilang kosong. Kalau 0 ya 0 gitu ya. 0 bukan merupakan bilangan positif maupun bilangan negatif dan juga 0 netral gitu ya. Sifat-sifat bilangan bulat. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Jadi ini mungkin di SD kelas 1 itu udah dijelasin, sekarang SD kelas 1 sekarang ya. Kalau dulu bukat itu kelas 3. Nah, ini penambahan. Ini ada sifat tertutup, berarti A plus B merupakan bilangan bulat. Terus kalau perkalian A kali B merupakan bilangan bulat. Terus asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan, penjumlahan maupun pengurangan. Komutatif itu depan mau penjumlahan perkalian ya, depan belakang itu sama. A plus B sama dengan B plus A gitu ya. Nah, memiliki unsur identitas. Unsur identitas itu A tambah 0 itu A. Tapi kalau perkalian bukan 0 ya, karena kalau A kali 0, 0 hasilnya. A kali 1 itu A. Setiap bilangan memiliki inverse. Inverse itu apa? Kebalikan. Berarti A ditambah min A sama dengan 0. Perkalian tidak punya inverse gitu ya. Inverse tadi apa? Kebalikannya. Tulis ini ya. Kita tulis namanya. Kebalikan. Susah ya. Gitu ya, inverse itu kebalikan. Terus distributif. Distributif itu penjabaran. Gitu ya. Berarti penjabaran itu gabungan antara perkalian dan penjumlahan. Gitu ya. Terus dijabarkan. Tidak ada pembagian 0. Terus ini apabila A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau kedua-duanya gitu ya. Ini sifat. Nah, tadi Buka tuh sudah jelaskan, dan materi ini memang sangat materi yang mengulang di SD dan di SMP kelas 7. Untuk bahan kalian sudah paham atau belum, kalian kerjakan latihan soal ini. Nah, setelah kalian lihat video dan bisa mencari bahan referensi lain gitu ya, kalian bisa mengerjakan soal ini. Ini memang ada pilihan ganda, ini 1, ini 2 ya.
pilihan ganda nanti kalian pilih dan ada caranya. A, B, C, D nya nggak usah ditulis, ini masih campur-campur nggak apa-apa ya. Nah ini terus 5, 6, 7, nah 8 sampai 10 ini urean gitu ya. Silahkan dikerjakan di buku catatan kalian. Setelah itu Bukat kasih waktu dalam minggu ini, berarti hari 1 minggu gitu ya. Itu silahkan kalian kumpulkan dengan cara kirim di WA saja. Kalau di WA saya koreksinya lebih mudah gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.